Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Simo Khairul Lesmana, NPM 2410010043 dari Fakultas Teknologi Informasi, Prodi Teknik Informatika, kelas 1O. Pada video kali ini saya akan menjelaskan komponen penting pada motherboard. Komponen penting pada motherboard yang pertama, soket prosesor CPU soket, satu tempat menancapkan CPU. Soket prosesor adalah tempat di mana CPU atau Central Processing Unit dipasang pada motherboard. Dua konfigurasi pin yang tepat dengan pin-pin yang sesuai, CPU dapat berkomunikasi dengan komponen lain pada motherboard. 3. Dukungan arsitektur CPU. Soket harus kompatibel dengan arsitektur CPU yang akan digunakan seperti Intel LGA atau AMD AM4. Kedua, slot memori atau RAM slot. Tempat memasang RAM, slot memori adalah tempat di mana modul memori RAM atau Random Access Memory dipasang pada motherboard. 2. Memori yang didukung. Slot memori harus kompatibel dengan tipe memori yang dibutuhkan seperti DDR4 atau DDR5. 3. Kapasitas memori maksimal. Jumlah slot dan kemampuan motherboard menentukan berapa banyak memori maksimal yang dapat dipasang. 3. Chipset. Pengendali utama. Chipset berfungsi sebagai pengendali utama yang menghubungkan CPU dengan komponen lain pada motherboard. Jenis chipset. Chipset berbeda-beda tergantung pada jenis CPU yang digunakan seperti Intel 600 series atau AMD X570. Fitur yang didukung. Chipset menentukan fitur yang dapat dimanfaatkan seperti jumlah port USB, SATA atau PCI Express. Performa sistem. Kualitas chipset berpengaruh pada keseluruhan performa dan stabilitas sistem komputer. 4. Slot ekspansi atau expansion slot. PCI Express, slot ekspansi utama untuk menambahkan kartu grafis, kartu jaringan, atau akselerator lainnya. PCI, slot lama yang masih didukung untuk kompatibilitas perangkat tambahan. M2 dan NVMe, slot untuk trap penyimpanan SSD dengan koneksi super cepat. Port I/O atau input-output port. Port USB untuk menyambungkan perangkat eksternal seperti mouse, keyboard, atau flash drive. Port video seperti HDMI, DisplayPort, atau DVI untuk menyambungkan monitor atau TV. Port jaringan memungkinkan koneksi internet melalui kabel Ethernet. Port audio untuk menyambungkan speaker, headphone, atau mikrofon. BIOS atau UEFI chip. 1. Pengaturan dasar. BIOS atau UEFI adalah firmware yang mengatur sistem boot dan pengaturan hardware dasar. 2. Kemampuan konfigurasi. Pengguna dapat mengakses dan mengubah pengaturan BIOS atau UEFI untuk menyesuaikan sistem. 3. Pembaruan firmware. Chip BIOS atau UEFI dapat diperbarui untuk menambah fitur atau memperbaiki bug. Selanjutnya, VRM atau Voltage Regulator Module. Sumber daya CPU. VRM bertugas menyediakan daya listrik yang stabil dan tepat untuk CPU. Kontrol tegangan. Modul VRM mengatur tegangan yang dikirim ke CPU agar sesuai kebutuhan. Efisiensi thermal. VRM yang baik dapat menjaga suhu tetap rendah untuk kinerja optimal. Port penyimpanan atau SATA port koneksi drive. Port SATA digunakan untuk menyambungkan hard disk, SSD, atau drive optik ke motherboard. Kecepatan transfer. Versi SATA yang lebih baru seperti SATA 3.0 menawarkan kecepatan transfer yang lebih tinggi. Pengaturan RAID. Beberapa port SATA mendukung pengaturan RAID untuk meningkatkan
redundansi, atau kinerja penyimpanan. Power connector, konektor ATX, koneksi utama 24 pin yang menghubungkan satu daya ke keseluruhan motherboard. Konektor CPU, konektor khusus 4 pin atau 8 pin untuk menyalurkan daya ke prosesor. Konektor tambahan, port lain seperti SATA power, PCI ePower, atau Molex untuk perangkat tambahan. Heatsink atau kipas. Heatsink adalah komponen penting dalam sistem pendingin komputer terbuat dari material konduktif panas seperti aluminium atau tembaga. Heatsink menyerap dan menyalurkan panas dari komponen panas seperti CPU. Kipas bertugas menarik panas yang diserap heatsink agar tetap bersirkulasi dan dibuang keluar casing. Kipas juga dapat dipasang langsung pada heatsink untuk meningkatkan efisiensi pendingin. Dari sinergi heatsink dan kipas, kombinasi heatsink dan kipas yang tepat sangat penting untuk mencapai performa pendinginan optimal. Ukuran, kecepatan, dan desain komponen ini harus disesuaikan dengan kebutuhan komputer. CMOS baterai. Baterai CMOS adalah baterai kecil yang menyimpan pengaturan BIOS komputer saat perangkat dimatikan. Ini memungkinkan BIOS untuk memuat pengaturan yang tepat saat komputer dihidupkan kembali. Peran penting baterai CMOS menjaga konfigurasi BIOS tetap aktif, memungkinkan komputer untuk mengingat tanggal, waktu, dan pengaturan hardware lainnya. Penggantian. Baterai CMOS harus diganti setiap beberapa tahun untuk memastikan komputer dapat menyimpan dan memuat pengaturan BIOS dengan benar. Onboard audio, LAN, dan Wi-Fi. Audio. Chip audio onboard menyediakan solusi audio integrasi, menghindari perlunya kartu suara tambahan. LAN. Port LAN onboard memungkinkan koneksi jaringan kabel langsung ke motherboard. Wi-Fi. Beberapa motherboard juga menyediakan konektivitas nirkabel Wi-Fi terintegrasi. Jumper dan header. Jumper adalah konektor yang memungkinkan pengaturan BIOS dan konfigurasi hardware melalui koneksi fisik. Dua header adalah konektor berbentuk pin yang menyediakan antarmuka untuk menghubungkan perangkat eksternal seperti tombol daya dan panel LED. 3. Konfigurasi. Pengaturan jumper dan header yang benar sangat penting untuk memastikan komputer berfungsi dengan baik. Backplate atau input-output shield. Peran backplate adalah panel logam yang dipasang untuk melindungi port input atau output. Backplate membantu mencegah debu, kotoran, dan gangguan elektromagnetik masuk ke dalam port komputer melalui port input atau output. Dan menurut estetika, selain fungsi praktis, backplate juga memberikan tampilan rapi dan profesional pada bagian belakang komputer. Debug LED atau postcode. Debug LED indikator visual untuk memantau proses power on self test saat komputer dihidupkan. Postcode kode numerik yang ditampilkan pada layar 7 segmen untuk mengidentifikasi tahapan proses yang sedang berlangsung. Diagnostik. Debug LED dan postcode membantu mengidentifikasi dan mengatasi masalah perangkat keras saat komputer tidak dapat booting dengan normal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.